Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu tempat yang akan dikunjungi jamaah haji ketika berada di Masjid Nabawi adalah Raudah. Raudah ini disebut dengan taman surga. Kata Rasulullah, antara rumahku dan mimbarku adalah taman surga. Itulah Raudah. Kenapa Raudah ini dikatakan Rasulullah sebagai taman surga? Rasulullah tidak menjelaskan secara terperinci mengapa Raudah itu dikatakan sebagai taman surga. Untuk memahami kenapa Raudah itu dikatakan Rasul sebagai taman surga, dapat kita lihat daripada catatan sejarah. Dari catatan sejarah, Raudah adalah tempat spesial bagi Rasulullah. Selama berdakwah 10 tahun, Masjid Nabawi, tepatnya lokasi Raudah inilah sebagai tempat kegiatan Nabi selama di Madinah. Oleh sebab itu banyak kenangan Rasulullah saat berada di Raudah atau di Masjid Nabawi. Oleh sebab itulah setiap jamaah haji atau umroh saat berada di Raudah tentu sangat dekat dengan Nabi. Hanya jarak waktu yang memisahkan. Jamaah haji atau umroh dapat membayangkan dan merasakan kedekatan dengan Rasulullah saat berada di Raudah. Seandainya saja kita dapat kembali ke waktu zaman Rasulullah, tentu akan ketemu dengan Rasulullah. Di Raudah ada 6 tiang yang berada di dalamnya yang memiliki kisah-kisah tersendiri yang harus diketahui oleh para jamaah haji atau umroh untuk bisa menikmati taman-taman surga ini. Yang pertama ada namanya tiang Haras atau disebut juga dengan tiang Ali, yaitu tiang tempat berkumpulnya para sahabat untuk mengawal Rasulullah, untuk menjaga Rasulullah. Tiang ini semacam pos penjagaan. Nah, kenapa dikatakan dia tiang Ali? Sebab Ali bin Abi Thalib lah yang sering berada di tiang ini. Yang kedua disebut juga dengan tiang Taubat atau disebut juga dengan tiang Abu Lubabah. Tiang ini terkait dengan rasa bersalahnya sahabat Nabi, yaitu Abu Lubabah, karena merasa mengkhianati Rasulullah. Kemudian dia mengikatkan dirinya ke salah satu tiang dan dia tidak akan melepaskan ikatannya sampai Allah atau Rasulullah memaafkannya. Beberapa hari kemudian turunlah firman Allah yang memberikan ampunan kepada Abu Lubabah. Yang ketiga ada disebut dengan tiang Mukhalaqah. Ini terkait kisah tentang tiang kurma yang selalu menjadi tempat sandaran Rasulullah ketika Rasul berada di atas mimbar saat berkhutbah. Ketika tiang ini diganti, maka Rasulullah mendengar bahwa tiang ini menangis. Kemudian Rasulullah menghampiri tiang kurma tersebut dan memberikan penghiburan. Yang keempat, tiang Siti Aisyah. Rasul pernah menyampaikan bahwa ada tempat yang sangat penting di dalam Masjid Nabawi. Jika seseorang mengetahuinya, mereka akan mengadakan undian untuk mendapatkan kesempatan agar bisa sholat di sana. Dan Aisyah tahu tempat yang dimaksud oleh Rasulullah. Oleh sebab itulah disebut dengan tiang Aisyah. Yang kelima adalah tiang Uhud. Tiang ini menempel dengan dinding makam Rasulullah. Di lokasi tiang inilah Rasulullah selalu menerima para tamu-tamu penting. Yang keenam, tiang sarir atau tiang tempat tidur. Di lokasi inilah Rasul selalu beristirahat sambil tidur dengan meletakkan tempat tidurnya yang terbuat dari pelepah kurma. Posisi tubuh Rasul sebagian itu berada di rumah Rasul
dan sebagian lagi berada di Masjid Nabawi. Hal ini dimaklumi karena posisi rumah Rasul tepat berada di samping Masjid Nabawi. Inilah beberapa kisah yang terkait dengan Raudhah atau Taman Surga. Mudah-mudahan dengan kisah ini, cerita ini dapat menambah semangat jamaah haji untuk bisa menikmati Taman Surga atau Raudhah ini dengan sebaik-baiknya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.